balik lagi ke mindset kita ya. Mindset orang pada umumnya pas ditanya nih, kalau anak kecil ditanya, kamu dek mau cita-cita mau jadi apa? Pasti mau jadi pekerja kantoran, bank, polisi atau sebagainya. PNS, ya. Tapi nggak ada saya dengar itu mau jadi peternak kayak kita gitu kan. Kita ditanya sama orang mau jadi apa? Peternak. Karena apa? Kita udah tahu bagaimana manajemen yang baik dan bagaimana cuan cengle. Nah ini dia, makanya saya tuh pengen ngedukasi bersama platform ini, YouTube ini. Semoga peternak ini kebukanya tuh apa? Karena yang dibeli pabrik itu kualitas, bukan volume. Kita garis bawahin lagi, kualitas. Bukan kuantitas ya. Bukan kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton channel ini, Sapi Perah Farm. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya kedatangan satu kawan apa temen apa ini, dianggap apa ya Mas? Kalau kita di peternak itu pasti ngambil bilangnya itu keluarga lah. Oh lah, ya, keluarga. Kita Sapi Perah Farm nih kedatangan keluarga nih. Kebetulan di sebelah saya beliau Mas Deraldi namanya, dari PT Moza ya. Panjangannya apa Mas, PT Moza? Modal zikir saja. Oh, modal zikir saja. Jadi PT Moza itu salah satu penghubung dari kelompok ternak sapi perah ke industri pengolahan susu ya. Jadi yang menjualkan. Jadi memang alur perdagangannya seperti itu. Jadi untuk bisa masuk ke industri pengolahan susu, jadi diperlukan nanti quality control yang dibutuhkan ya. Mumpung di sini ada Mas Deraldi nih, teman-teman. Jadi untuk para peternak pemula juga nantinya bisa untuk menyetorkan susunya ke industri pengolahan susu melewati kelompok ternak atau sejenis koperasi. Nanti akan ada sedikit pencerahan nih, kita mumpung beliau di sini. Mas Deraldi di PT Moza sendiri sebagai apa nih Mas? Saya ini sebenarnya kalau di PT Moza sendiri untuk khususnya di bagian susu ini, saya ini kepala QC-nya. Kepala QC. QC itu apa Mas? QC itu quality control. Oh, quality control ya. Jadi quality control ini adalah orang yang menjaga kualitas susu dari peternak hingga sampai masuk pabrik. Tanggung jawab saya di situ loh Mas. Jadi sebetulnya yang bisa masuk pabrik itu tidak sembarang kualitas ya. Ada indikator-indikator yang perlu diperhatikan ya. Pastinya. Kalau untuk peternak pemula nih Mas, peternak dasar yang nantinya ingin memulai usaha sapi perah nih, peluangnya sebesar apa sih peluang untuk menjadi peternak sapi perah melihat kondisi kebutuhan susu di IPS sendiri? Kalau kebutuhan, jujur Indonesia masih 70% ngambil susu itu dari luar negeri. Kita tahu itu. Dan produksi serap susu sapi di peternakan Indonesia ini masih 30%, masih cukup. Aduh, saya lihatnya prihatin gitu. Masih cukup rendah gitu loh Mas. Kenapa kok bisa seperti itu ya Mas kira-kira? Yang pertama pasti ada kesalahan di manajemen dari sapi itu sendiri. Manajemen sapi, karena kita bisa lihat sendirilah di lapangan, banyak sekali masyarakat pada umumnya, masyarakat peternakan ya maksudnya, pada umumnya belum teredukasi dengan baik. Mas Deraldi ini aslinya dari mana? Belum kenalan tadi. Saya asli dari Bandung. Dari Bandung. Bandung itu ada satu daerah susu yang sangat besar ya di sana, di daerah Pangalengan ya. Pangalengan gede banget ya. Terus melihat sekarang nih Mas Deraldi, kondisi sekarang peternak-peternak sekarang itu seperti kehilangan semangat peternak ya, terutama baik peternak lama maupun peternak sapi perah yang mau memulai usaha sapi perah itu sendiri. Itu biasanya sih kalau menurut Mas Deraldi nih, kenapa milenial zaman sekarang nih, kenapa minat beternaknya itu sangat rendah, padahal kan cuannya banyak itu kalau tahu jalurnya ya. Jadi balik lagi ke mindset kita ya, mindset orang pada umumnya pas ditanya nih, kalau anak kecil ditanya, kamu dek mau cita-cita mau jadi apa? Pasti mau jadi pekerja kantoran, bank, polisi atau sebagainya. PNS, ya. Tapi nggak ada saya dengar itu mau jadi peternak kayak kita gitu kan. Kita ditanya sama orang mau jadi apa? Peternak. Karena apa?
kita udah tahu bagaimana manajemen yang baik dan bagaimana cuan cengle. Udah lah. Duit. Iya. Iya memang kesejahteraan peternak itu kan ya uang. Iya. Kita nggak munafik peternak itu butuh uang, tapi untuk mendidik peternak biar dia bisa menghasilkan uang yang banyak dan berkah tentunya kan harus ada ini Mas, semacam apa ya, panduan-panduan khusus biar kita bisa menghasilkan peternak, selain peternak yang banyak juga peternak yang jujur dan menjaga kualitas susu itu sendiri. Gini Mas, saya ini kan peternak pemula ya, maksudnya saya kan belajar ilmu tentang sapi perah itu dari tahun 2015, tapi saya baru punya beberapa ekor itu di tahun 2021 kan. Baru 3 bulan nih Mas Deral. Jadi menurut Mas Deral nih, kalau pemahaman saya tentang susu bagus itu kan ketika susu diperah dari puting sapinya kan keluar suhu 30 sekian derajat kan. Kalau di tes berat jenis dia sudah di atas 23 itu akan menjadi kriteria salah satu susu yang bagus. Benar. Itu dari indikator berat jenis. Kalau untuk kita sebagai peternak agar bisa memasukkan produk hasil perah susu sapi segar ke IPS itu selain berat jenis indikatornya apa aja? Jadi banyak banget ya Mas ya indikatornya. Mungkin kita kasih tahu. Ada namanya alat itu Lactoscan. Lactoscan ini sebenarnya alat tes susu untuk segala di dalam jenis susu tuh kan banyak ya, ada fatnya, SNF-nya. Di Lactoscan ini semuanya udah ada di dalamnya. Protein juga ada di situ. Ada. Jadi yang pertama tuh ada beberapa indikator. Ada fatnya, ada SNF, sudah itu ada protein, terus ada FPD, ada pH, sampai ada tingkat air Mas. Jadi kalau saya bicarain tuh untuk fat ini tuh adalah dari pakan Mas. Ngaruhnya itu pakan Mas, fat ini. Konsentrat atau hijauan? Hijauan dan konsentrat. Jadi ya? pakan itu dibagi 2 Mas. Ada yang untuk hijauan, ada yang konsentrat pakan itu. Untuk makan sapi itu ada 2, hijauan dan konsentrat. Nah sudah itu ada protein. Ya. Protein ini Mas tahu sendiri, pasti dari konsentrat kan? Iya. Nah sudah itu ada added water, ya biasalah kalau ada air pasti ketahuan. Berarti kalau ada peternak nakal nih misalnya nyampur air dari 15 liter susu dicampur air 2 liter itu akan ketahuan di Lactoscan itu. Sangat bakal ketahuan. Iya. Dan sebelum Lactoscan mungkin petugas-petugas lapangan nih ya biasanya pakai berat jenis BD. Berat jenis. Ya. Itu berat jenis ibaratnya kayak screening awal. Screening awal untuk melihat kira-kira ada tingkat airnya atau tidak, bagaimana susunya baik atau enggak. Sebenarnya kalau dari awal banget nih kita nurutin dari awal banget itu yang pertama ada olah rasa. Iya, bau sama apa sih? Warna. Bau rasa warna. Bau rasa warna. Nah, 3 poin ini tuh yang setiap peternak maupun pengawas di lapangan ini tahu. Wajib tahu. Ya kan? Jadi kita harus bisa identifikasi dari mana susu yang bagus, benar-benar bagus, sama yang susu kurang bagus lah. Intinya kayak gitu. Dampaknya apa kalau di IPS susu yang bagus sama yang kurang bagus secara harga mungkin? Karena IPS ini dia beli susu itu dengan kualitas, bukan dengan volume. Banyak sekali orang yang memikirkan kalau peternak-peternak ini mikirnya sebenarnya dibelinya tuh karena volume. Enggak. Yang penting banyak susunya, semakin banyak susunya semakin mahal. Enggak. Itu ya? Enggak. Ini dia yang salah, ini yang di peternak ini yang salah nih. Karena dia mikirnya volume. Karena rata-rata nih ada di berbagai wilayah juga dia volumenya banyak tapi harga belinya rendah sekali ya karena mereka tidak memikirkan kualitas. Nah nih Mas, tadi kan kita bahas berat jenis ya, Yes. Itu kan sebagai screening awal. Nah, ini ada kan di depan kita nih alat berat jenis tuh. Coba nih Mas, tadi saya ambil ini kan jam 1 nih, jam 1 siang. Otomatis susu ini kalau di alkohol pastinya akan pecah ya. Pastinya. Kalau di berat jenis, coba Mas Deral, berat jenis itu kita praktekkan dulu ya. Praktekin aja. Oke. Ini kalau misalnya sekarang pukul berapa nih? Pukul 2 ya? Setengah 2 tadi perahnya jam 7 pagi. Pasti ini udah berat jenisnya udah ini ya. Udah pasti turun ini. Ya. Udah pasti turun. Ya. Coba kita masukin dulu aja.
Suhunya dia sudah jadi alat berat jenis itu kayak gini ya Mas ya. Iya. Dia kita masukin ke susu, nanti kalau SNI berat jenis itu di suhu berapa? SNI-nya untuk pola yang baik ya. Untuk yang pola yang baik, untuk suhu itu kalau bisa dites itu di antara 29 sampai 33 Mas. Iya. Yang paling bagus tuh di sekitar segitu Mas. Kayak gitu. Minimal berat jenis kalau di standar nasional Indonesia itu bisa di angka berapa Mas? Kalau angkanya di yang paling bagus ya. Paling bagus mungkin di 26, 27 bisa. Bisa itu. Kalau di bawah 22 itu? Wah, kalau di bawah 22 ini kita harus tahu. Ilmu itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu yang terutama pasti dari kandungan air, Mas. Air. Itu sudah jaminan air. Jaminan air, Mas. Jaminan air itu pasti dia melemahkan. Kan di dalam susu ini kan banyak nih Mas, jenis-jenisnya di dalamnya banyak tuh kan. Makanya pasti berat jenisnya tuh semakin bagus tuh semakin tinggi ya Mas ya. Itu. Semakin ini ya. Iya. Jadi makin naik. Ya, semakin naik. Semakin naik. Ini kan dari indikator berat jenis. Ya. Screening apa lagi susu selain berat jenis alkohol? Udah pasti. Alkohol tes itu sebetulnya dia kegunaannya untuk apa sih? Sebenarnya alkohol tes itu melihat susu ini rusak atau enggak. Masih segar apa enggak? Iya, masih segar atau enggak. Nah, untuk screening tes awal ini, Yes, untuk screening awal ini ada namanya uji tes alkohol. Yeah. Nah, alkohol tes ini untuk menguji apakah susu ini segar atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak segar, ini kasihan nih untuk para konsumen yang minum, biasanya jadi sakit perut. Yeah. Nah, makanya emang di susu ini, di sapi perah, khususnya susu, dia ini emang rawan banget untuk rusak. Makanya perlu orang-orang yang telaten di sini. Kayak Mas gini nih, telaten gini loh. Telaten. Coba Mas, gimana cara penggunaan berat jenis itu sendiri? Berat jenis itu sendiri. Berat jenis apa? Alkohol tes. Jadi yang pertama ini kita tutup ya. Karena nanti kan alkoholnya ini. Oh, itu alkoholnya. Ya, nanti kita masukkan sini. Kita giniin. Kocok-kocok gitu ya. Ini kan nih. Mas, bisa dilihat ya nanti minta footage gitu ya. Ini contoh susu rusak, Mas. Itu contoh susu rusak. Susu rusak kayak gini. Ada gumpalannya gitu ya? Iya, ada gumpalannya kayak gitu. Ini susu. Berarti kalau ada peternak yang dites alkohol ada gumpalannya gitu, langsung ditolak. Karena suruh pulang berarti enggak. Karena kalau misalnya ini masuk, semua bisa rusak juga. Oh, misalnya sudah ada 2000 liter di dalam tangki pendingin penyimpanan itu, ketika dicampur ini 1 liter yang enggak fresh, ini bisa rusak. Bisa rusak. Ada kemungkinannya di antara 60 sampai 100 lah bisa rusak. Buset. Kasihan yang lainnya berarti. Kasihan yang lain. Makanya screening awal alkohol tes itu wajib. Oke. Baru nanti ngomongkan mesin lakto, pakai laktoscan ya. Iya. Berarti harga dari IPS itu berdasarkan dari kandungan-kandungan yang ada dari hasil laktoscan. Nah, ini dia makanya saya itu pengen ngeedukasi bersama platform ini ya, di tim ini. Semoga peternak ini kebuka. Kebukanya tuh apa? Karena yang dibeli pabrik itu kualitas, bukan volume. Kita garis bawain lagi kualitas. Bukan kuantitas ya. Bukan kuantitas. Terus banyak nih peternak ngomong di satu wilayah lain, Pak, harga saya masih segini, beda sama wilayah yang lain. Dibalikin lagi kualitasnya. Ya, kualitasnya seperti apa? Iya. Karena kualitasnya makin bagus, harga pun makin bagus, makin cengli dong. Kayak gitu. Nah, di dalam itu Mas, di dalam laktoscan itu loh, itu banyak banget jenis-jenisnya. Maksudnya jenis-jenisnya tuh apa aja yang bisa dilihat sama laktoscan. Yang pertama ada fat, ada SNF, ada protein, ada pH, ada FPD, terus ada added water. Nah, itu yang bisa dibaca sama laktoscan. Semakin patokannya semakin FPD-nya jelek ya. Kalau saya biasanya bacanya dari FPD ya.
FPD itu kan yang bagus itu di antara 490 sampai 560. 560 ya, FPD-nya. FPD. Nah, freezing point densimeter itu. Nah, permennya itu antara 490 sampai 560. Di bawah 490 berarti banyak kandungan air. Banyak kandungan air. Di bawah 490. Di atas 560 banyak kandungan yang lain selain air gitu. Kalau semakin banyak kandungan air, harganya semakin hancur ya? Semakin hancur, jelas loh Mas. Dibeli sama IPS bisa di bawah harga berapa Mas kira-kira? Wah, saya mungkin kalau harga segitu 4.000 sampai 5.000 juga bisa. Hanya dibeli 4.000 sampai 5.000. Iya. Tapi itu per liter. Per liter Mas gitu. Tapi kalau yang kualitasnya bagus misalnya kayak di ini beberapa perusahaan lah ya. Mungkin mereka bisa beli sampai 8.000 Mas. Sampai 8.000 per liter Mas. Padahal untuk IPS sendiri dia menyerap berapa ton per hari? Nah, ini dia. Bagi kalian nih yang mau bisnis peternakan nih, ini cocok banget. Di masa pandemi ini orang-orang pasti susu ini sehat kan untuk tubuh. Khususnya di susu ini tingkat permintaan ini makin tinggi Mas. Makin tinggi Mas. Oh iya, kayak kemarin contoh beberapa rebutan salah satu brand itu ya. Iya. Rebutan susu sampai harga melonjak itu. Iya. Gara-gara efek pandemi ini juga ternyata untuk pengusaha susu atau peternakan sapi perah sendiri itu sebenarnya mengalami kenaikan permintaan ya dari para konsumen ya. Iya, sangat jelas Mas. Sampai mungkin hampir setiap pabrik itu sekarang itu kemungkinan minta ke supplier itu hampir kenaikan 50 ton sampai 250 ton Mas. Per hari? Per hari. 50 ton itu berarti 50.000 liter ya? 50.000 liter. Kalau 50.000 liter itu 250 ton atau 250.000 liter. Itu berapa ekor sapi perah berarti ya? Wah, cukup ratusan ribuan ya mungkin ribuan ekor sapi perah ya. Jadi kondisinya sekarang masih kurang sekitar 250 ton. Kalau permintaan ke saya ya, permintaan ke saya, karena ini dia. Kenapa pabrik-pabrik mempercayai saya? Karena yaitu dia, kami menjaga kualitas Mas. Itu dia. Karena sendiri menjaga kualitas banget ya. Karena kami sayang sama peternak Mas. Intinya kami sayang sama peternak, pasti kami ingin harga bagus juga untuk peternak. Makanya kami selalu mengupayakan kualitasnya bagus. Sama di sini juga saya kaget nih. Berapa Mas TS-nya di sini? 13 sampai 15. Bayangin. Bisa sampai 5. Bayangin. Proteinnya 3, ya. Bayangin. Sampai lihat sendiri kan? Iya. 13 Pak. 13 sampai 15 Pak. Saya sendiri jujur, saya sendiri ngelihatnya kaget. Sekelas peternak loh. Sekelas peternak bisa sebagus ini. Masnya ini keren ini. Mas ini contoh orang-orang keren ini. Saya jujur, saya orang lapangan, saya baru melihat yang kayak gini ini keren. Bisa kayak gini keren. Dan ini dia kualitasnya terus ya. Terus tidak anjlok. Ini keren. Ya anjlok mungkin kalau musim-musim tertentu pas kondisi rumput basah-basah itu ada penurunan sedikit lah, tapi nggak terlalu signifikan. 2%, 3% wajar lah ya. Wajar. Tapi kalau untuk added water sendiri di sini haram. Nggak boleh. Campur air langsung kita suruh pulang. Jangan setor susu ke sini lagi lah intinya. Karena kita kan malu Pak, susu dari Jawa Timur ini ya, dari Malang ini dibawa ke Jakarta kualitasnya jelek, malu. Coba kita tanya, kualitas gitu dibeli berapa? Kalau sebelumnya para peternak di sini itu ya per liter tadinya dibeli di bawah harga 6.000. Di bawah harga 6.000, tapi ketika sekarang ini ada beberapa perusahaan yang sudah mulai beli ke kita itu per liter sudah lumayan bagus Mas, dibeli harga 7.000. Itu kapasitasnya baru 2 ton. Jadi kalau misalnya nanti ini saya terima kasih sekali kesempatan dari PT Moza Mas Diral sendiri, saya diberi kesempatan buat bisa masuk lewat PT Moza ke nantinya ke IPS. Permintaan minimal 5 ton akan saya upayakan. Jadinya ini bisa jadi peternak-peternak itu biar ketika harganya bagus, jadi mereka semangat peternaknya itu meningkat. Anak-anak muda juga yang tadinya jijik dengan kotoran, biasanya kan seperti itu, jijik dengan kotoran sapi, males beternak, sapi perah, pekerjaan rendahan lah ibawanya dipandang sebelah mata. Tapi kalau sudah tahu duitnya, ya beda Mas. Iya, benar. Itu.
Kalau sebelum Mas masuk nih, kalau sebelum Mas masuk itu harga beli peternak berapa? Sekarang kalau Mas udah masuk harga beli peternak berapa? Sekarang harga beli peternak kan di angka 6.200. Kalau misalnya nanti akan diserap nih dari IPS, pasti akan ada kenaikan. Jumlahnya ya nantilah kita lihat perhitungan, karena kan untuk mengirim susu dari Malang Jawa Timur ke Jakarta sini kan nanti ada beban operasionalnya kan Mas, kayak seperti pengiriman dari sini ke sana kita butuh. Ya itu saya makanya pengen banyak belajar sama sampean teknis susu diterima di IPS ini nanti harus suhu berapa, karena kan susu mudah rusak juga toh. Jadi ya PT Moza ini kan selain menyerap susu kan Mas Deral sendiri juga pernah cerita ke saya kalau akan memberikan coaching teknik pengiriman ya. Itu gimana Mas teknik pengiriman biasanya? Jadi kalau teknik pengiriman itu sendiri yang pertama kita ada SOP nih. SOP-nya itu banyak kriterianya. Yang pertama susu ini nggak AB. AB itu apa? Antibiotik ini. Jadi antibiotik ini ketika sapinya sakit nih disuntik antibiotik. Nanti ini dia berpengaruh kepada susu. Yang dimana dampaknya ini beberapa produk olahan susu yang terkandung AB ini tidak bisa diolah. Tidak bisa diolah. Makanya ini sangat merugikan untuk para peternak sebenarnya. Jadi dia tidak dibayar kan karena tidak bisa diolah. Nah, yang pertama AB ini sangat haram lah untuk di pabrik ini. AB sangat haram. Kalau ada AB udahlah. Gak bisa diterima, susah Mas diterima. Yang kedua ini Rezazurin Mas. Rezazurin itu adalah tes untuk ketahanan susu Mas. Tes untuk ketahanan susu. Jadi semakin susu segar. Kan kalau susu segar tuh dia itu gak gampang pecah kan. Susu segar gak gampang pecah. Ada satu indikator yang bisa melihat ada satu indikator yang bisa ngelihat sampai mana ketahanan susu ini, yaitu Rezazurin. Yang ketiga yang pastinya alkohol tes ini wajib juga Mas. Sudah itu ada tes peroksid. Sudah itu ada dicantumkan itu hasil laktoscan Mas. Ya, di dalamnya fatnya berapa, SNF-nya berapa dan sebagainya. Dan itu menjadi acuan kita Mas. Acuan Mas nanti kirim, diterimanya jadi berapa. Kayak gitu Mas. Dari situ kalau Jawa Timur harus 0 derajat Mas. Berarti susu diberangkatkan dari Jawa Timur ini suhu 0 derajat. Ya. Untuk bisa diterima sesuai dengan syarat di IPS nanti itu di suhu berapa derajat maksimal? Maksimal itu di suhu 8 Mas. 8 derajat. Karena kalau di atas 8 derajat apanya yang berkembang itu namanya? Namanya itu bakteri Mas. Jadi bakteri itu udah mulai bangun. Kalau didinginkan itu seperti ditidurkan Mas istilahnya. Kalau sekarang di atas 8 derajat itu mereka tuh udah mulai bangun, udah mulai berkembang biak. Nah, berkembang biaknya itu berapa? Per 20 menit dikali 2. Contohnya misalnya ini susu keluar bakterinya misalnya 40.000. Berarti 20 menit itu udah 40.000. 20 menit lagi udah segitu terus dikali 2. Nah, itu cukup merugikan. Karena bakteri pun juga dihitung di pabrik sebagai indikator harga. Maksimal bakteri berapa Mas? Biar tidak kita ditolak sama pabrik. Kalau kita bicara standar Indonesia untuk bakteri itu 1 juta. 1 juta. Standarnya 1 juta. Tapi saya ini punya target Mas. Punya target ini saya pengen di bawah 1 juta. Target saya di bawah 700 sampai 600 Mas bakteri itu. Caranya biar bisa seperti itu bisa dimulai dari peternaknya enggak? Itu emang pola peternak Mas. Harus dari peternaknya. Harus dari peternaknya Mas. Teori dasarnya? Teori dasarnya misalnya yang pertama kita mau perah itu air yang pertama itu harus dibuang. Karena itu kan ada pengendapan Mas. Kalau di putingnya itu ada pengendapan. Pengendapan susu itu bakterinya itu udah 1 juta Mas kalau dikeluarin itu. Makanya yang pertama itu dikasih air panas dulu Mas. Ambingnya dikasih air panas, dibersihin ambingnya. Terus diperes 1, 2, 3 itu dibuang. Baru diperes. Diperas. Sudah itu dari pemerahan itu sampai ke pos pendinginan susu sebisa mungkin itu
kurang lebih 15 menit Mas. Dan harusnya pasti disaring ya? Harusnya pasti disaring, itu wajib Mas kalau disaring. Sangat wajib disaring. Jadi semakin cepat susu itu masuk ke dalam pendinginan mesin, dia akan menahan laju pertumbuhan bakterinya. Tepat sekali Mas, karena bakteri ini salah satu indikator Mas. Harga ini, bakteri ini cukup berpengaruh ya gitu, harga. Kalau bakteri rendah bisa dapat bonus. Wah, di berbagai IPS pasti ada itu Mas, pasti ada. Ya. Kalau IPS itu kan orang-orang tahunya kan industri pengolahan susu. Ya. Industri pengolahan susu itu pabriknya apa aja Mas? Sebutin aja nggak apa-apa, walaupun kita nggak di endorse. Untuk IPS endorse kami ya. Kami sudah masuk nama brand kalian di sini. Yang pertama ada Cimori. Ada Bendera, ada Diamond, terus ada Orang Tua, terus ada Nestle, Indolacto, terus ada Indomilk ya. Indomilk. Frisian Flag itu ya. Enggak beda. Indomilk beda. Indomilk, Frisian Flag. Oh, sendiri-sendiri ya? Iya. Bukan. Kayak gitu. Itu jadi selama ini beberapa industri pengolahan susu yang dimana di dalamnya ini banyak sekali brand yang ada di dalam ini mengambil dari beberapa peternak kita di Indonesia. Mereka ditampung di sebuah wadah yang namanya koperasi ataupun kelompok ternak gitu ya. Dan nantinya di situ akan didinginkan mesin, lalu susu itu akan dipindah ke mobil tangki transport tank itu, dikirim ke Jakarta dengan syarat tidak boleh suhu lebih dari 8 derajat tadi. Iya. Dan SOP-nya harus sesuai. Iya. Oke, Mas Diral, saya terima kasih banyak ilmunya. Ya, semoga kelompok peternakan saya, anggota peternakan saya ini bisa segera mensupport susu di PT Moza. Tentunya itu harapannya. Saya juga semakin semangat nih untuk menambah populasi di kandang saya karena jaminan pasarnya kan sudah ada. Biar banyak peternak yang termotivasi dengan permintaan pasar yang semakin tahun itu sebetulnya semakin meningkat. Meningkat. Banyak. Mungkin dari teman-teman yang mau memulai berbisnis peternakan sapi perah ya, semoga setelah menonton video ini banyak motivasi dan semangat yang bisa timbul. Kata-kata Mas, kata-katanya Mas. Kata-kata. Sebelum masuk kata-kata, saya pengen minta doa nih untuk Mas kalian. Semoga kita kerjasama kita terlaksana. Amin. Karena visi kita ini cukup baik lah. Kami ingin menaikkan harga peternak. Komitmen kami itu ingin menaikkan harga peternak. Semoga dengan adanya PT Moza bisa mewujudkan harga peternak yang lebih baik. Amin. Intinya kayak gitu. Nah, untuk kata-kata bagi kalian siapapun yang mau jadi peternak, ayo, mau capek, semuanya lakoni aja. Lakoni, jangan ada kata-kata mengeluh. Emang jadi peternak itu capek. Disitulah kata Tan Malaka bakal yang terbilang, kata Tan Malaka itu terbilang terbentur. Disitulah mental kalian diuji. Di sapi perah capek 24 jam kita kerja, dari dia nanti lahiran, dia makan dan sebagainya 24 jam. Ada satu kata nih untuk para penonton di rumah. Kata-kata yang selalu sama saya pegang. Gembok itu pasti punya kunci. Dan masalah pun pasti juga punya solusi. Tiap masalah pasti ada solusi. Jadi untuk menjadi peternak sapi perah itu belum tentu kita akan capek terus. Belum tentu bro. Suatu saat ketika peternakan yang kita bentuk ini sudah bisa berkembang, kita juga akan punya yang namanya ABK. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di peternakan kita. Jadi buat teman-teman semua, jangan malas untuk terus belajar. Kita harus membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang tangguh dan jangan mudah menyerah. Karena setiap permasalahan yang ada itu pasti akan ada solusinya. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.